Mungkin kamu tidak menyadari, tapi ada seseorang yang diam-diam terikat secara emosional dan batiniah denganmu. Walau hubungan ini tidak seharusnya terjadi, pesonamu seperti sihir yang pelan-pelan meruntuhkan pertahanan seseorang. Dan kini, dia berada di ambang batas antara logika dan hasrat, antara yang benar dan yang dia inginkan, kamu. Apakah kamu juga merasakannya akhir-akhir ini? Energi yang aneh, seseorang yang tiba-tiba muncul kembali, atau bahkan godaan yang sulit dijelaskan. Inilah saatnya membuka tabir kebenaran. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Ketagihan Pesonamu. Cinta terlarang mulai mendekat padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Five of Pentacles melukiskan keadaan jiwa yang sedang merasakan keterasingan mendalam. Rasa ditinggalkan yang tak terkatakan, dan kesunyian yang terasa begitu menyesakkan di dalam hatinya. Sosok ini, meski mungkin tampak kuat di mata dunia, bahkan terlihat mapan dan bahagia secara lahiriah, sesungguhnya sedang berjuang dalam kesendirian batin yang luar biasa. Di balik senyum yang dia paksakan, dan peran yang ia jalani dalam hubungan yang dia jalani sekarang, tersimpan sebuah kehampaan yang membuatnya merasa sangat terpencil. Dia merasa seperti terkurung dalam sebuah ruang gelap, di mana tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengerti kedalaman rasa sakitnya, terutama pasangannya sendiri. Kesepian yang dia rasakan bukan hanya tentang fisik, tapi lebih pada sebuah kehampaan emosional, sebuah jarak yang tak kasat mata namun sangat nyata. Di tengah kegelapan dan keputusasaan ini, kamu muncul seperti seberkas cahaya kecil yang hangat, perlahan menerangi sudut-sudut hati yang selama ini membeku. Kehadiranmu bagai oase di padang pasir yang gersang, membawa harapan dan rasa nyaman yang sangat ia butuhkan untuk mulai percaya lagi pada kemungkinan kebahagiaan. Namun di balik cahaya kecil itu, kartu Four of Wands memperlihatkan sebuah realitas yang kontras, sebuah gambaran tentang kebahagiaan dan komitmen yang tampak dari luar, namun tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di baliknya. Sosok ini mungkin terikat dalam hubungan yang secara sosial dianggap ideal, sudah bertunangan, bahkan menikah, memiliki rumah dan kehidupan yang tampak stabil dan harmonis. Tapi apa yang tersimpan di balik pintu tertutup, jauh dari pandangan orang lain, adalah jurang besar yang menganga. Sebuah kekosongan yang membuatnya merasa resah dan mencari sesuatu yang lebih sejati, lebih tulus, dan lebih menggetarkan jiwa. Dan disitulah kamu hadir, sebagai seseorang yang bukan hanya mengisi ruang kosong itu, tapi juga sebagai pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berwujud dalam kemapanan dan formalitas. Kamu menjadi alasan baginya untuk mulai mempertanyakan apa arti sebenarnya dari cinta dan komitmen. Sesuatu yang selama ini ia rindukan namun belum berhasil ia temukan dalam hubungan yang tampak sempurna itu. Dalam situasi yang penuh pergulatan batin ini, muncul kartu Two of Swords, melambangkan dilema besar yang menghantui pikirannya setiap hari. Dia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat. Apakah dia harus bertahan dengan kehidupan yang sudah lama dibangunnya demi menjaga stabilitas dan keamanan? Ataukah dia harus mengikuti suara hatinya yang bergejolak, yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga dan menggairahkan yang sedang menantinya, yaitu kamu? Konflik ini membuat emosinya kacau dan membuatnya sulit untuk mengambil langkah yang jelas. Dia sadar bahwa mendekat padamu akan membawa konsekuensi besar. Bisa jadi luka baru, ketidakpastian, bahkan risiko kehilangan apa yang sudah ia miliki. Namun, dia juga tahu, kalau terus menahan perasaan ini, bisa berarti kehilangan satu-satunya cahaya yang mampu menghidupkan kembali semangat yang hampir padam dalam dirinya. Setiap detik dilema ini membuatnya terjebak dalam ketidakpastian yang membingungkan, mengoyak hatinya dan pikirannya. Terkait hal ini, kartu Ace of Swords hadir sebagai simbol dari keinginan kuat untuk membuka lembaran baru melalui kejujuran dan kebenaran.
Sosok ini menyimpan hasrat mendalam untuk mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Lukanya, rasa takutnya, dan perasaan yang menggelora di dalam hatinya yang paling terdalam. Ia ingin berbicara secara jujur, melepaskan beban yang selama ini menekan dadanya, dan menceritakan kisahnya kepadamu tanpa topeng. Namun, di balik keberanian yang mulai tumbuh, masih ada rasa takut yang menghantui. Ketakutan bahwa ketika ia membuka semua itu, kamu mungkin tidak akan mampu menerimanya. Ada kekhawatiran bahwa pengakuannya bisa menghancurkan hubungan yang sedang kalian bangun, atau bahkan membuatmu pergi meninggalkannya. Meninggalkannya sendirian dengan luka yang selama ini ia sembunyikan. Perasaan ini membuatnya berada di persimpangan antara keinginan untuk jujur dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Kemudian, kehadiran King of Wands memperlihatkan sisi lain dari sosok ini yang jarang orang tahu. Dia bukanlah orang biasa. Dia memiliki karisma yang kuat, posisi yang dihormati, atau tanggung jawab besar yang melekat padanya. Bisa jadi ia adalah seorang pemimpin, seorang pengusaha sukses, atau figur yang banyak diandalkan oleh lingkungan sekitarnya. Namun di balik citra kuat dan tegas itu, ia adalah manusia biasa yang memiliki hati yang rapuh dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Selama ini ia mungkin terbiasa menyembunyikan perasaannya, menutup rapat sisi lembut, dan kerentanannya demi menjaga citra dan tanggung jawabnya. Namun dengan kehadiranmu, ia mulai merasa nyaman untuk melepas topeng yang selama ini melekat erat. Kamu memberikan ruang baginya untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu berpura-pura, tanpa perlu menahan emosi, dan tanpa harus menanggung tekanan yang selama ini membebaninya. Bersamamu, ia mulai belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal memimpin atau mengendalikan, tapi juga tentang keberanian untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Meski begitu, masa lalu yang penuh luka tidak bisa begitu saja dilupakan. Ten of Swords menggambarkan betapa dalam dan parahnya luka yang pernah ia alami. Luka yang pernah menghancurkan kepercayaan dan membuatnya menutup hati rapat-rapat. Pengkhianatan, kekecewaan, kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat berharga. Semuanya meninggalkan bekas yang sulit disembuhkan. Luka itu membuatnya memilih zona aman. Tempat di mana ia bisa melindungi diri dari risiko sakit lagi. Namun, kedatanganmu perlahan-lahan mulai meruntuhkan tembok pertahanannya. Kamu seperti obat yang tidak dia sadari keberadaannya, mampu menyembuhkan luka yang bahkan sudah ia lupakan, dan menghidupkan kembali harapan yang sudah lama pudar. Ini adalah proses yang tidak mudah, penuh perjuangan, tapi juga penuh harapan dan kemungkinan. Di tengah semua kompleksitas ini, kartu Three of Swords secara jelas menunjukkan adanya dinamika cinta segitiga. Sebuah situasi di mana tidak hanya dua hati yang terlibat, tapi lebih dari itu. Mungkin kamu yang sudah memiliki pasangan, atau mungkin dia yang terikat dengan seseorang lain, atau bahkan mungkin kalian berdua berada dalam lingkaran yang rumit. Kartu ini menunjukkan bagaimana perasaan ini menciptakan luka yang mendalam. Luka karena ketidakjujuran, karena rasa bersalah yang menggerogoti hati, dan karena kerinduan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada konflik batin yang hebat di antara keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada, dan dorongan kuat untuk mengikuti panggilan hati. Ini adalah situasi yang penuh ketegangan, di mana rasa takut menghancurkan hubungan yang sudah dibangun, bertarung dengan keinginan yang tulus untuk bersama. Rasa bersalah dan kerinduan itu berdampingan, membuat semuanya menjadi sangat rumit dan sulit dijalani. Di tengah pergulatan itu, kamu sendiri diwakili oleh kartu Queen of Swords, sosok yang menggambarkan kecerdasan, ketajaman pikiran, dan kemampuan untuk melihat dengan jelas apa yang nyata dan apa yang hanya ilusi. Kamu bukan orang yang mudah terbujuk oleh kata-kata manis atau janji-janji kosong. Kamu sudah melewati banyak pengalaman, sudah cukup dewasa untuk membedakan mana cinta sejati dan mana yang hanya sebatas khayalan. Namun di balik sikap tegas dan rasional itu, ada kelelahan batin yang mulai terasa. Kamu menginginkan seseorang yang bisa benar-benar memeluk jiwamu, yang bisa hadir tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Kamu merasakan entah bagaimana, bahwa sosok ini sangat nyambung dengan batinmu.
tetapi akal sehatmu masih bekerja dengan keras, mengingatkanmu untuk tidak terlalu terbawa perasaan tanpa bukti yang jelas. Rasa ragu ini membuatmu menahan diri, meski hatimu sangat ingin percaya dan membuka diri. Terakhir, kartu Nine of Wands menggambarkan perjuangan dan ketahanan yang kalian berdua, atau mungkin salah satu dari kalian, miliki dalam menghadapi luka masa lalu dan rasa sakit yang pernah dialami. Kalian sudah terluka, sudah mengalami banyak hal yang menyakitkan dalam perjalanan cinta dan hidup, tetapi tetap memilih untuk bertahan. Kesadaran bahwa cinta bisa menjadi sumber luka yang dalam, tidak membuat kalian menyerah begitu saja. Justru rasa penasaran dan dorongan batin untuk memahami mengapa perasaan ini begitu kuat memicu keberanian untuk terus maju walaupun penuh ketidakpastian. Ada keyakinan samar bahwa sosok ini adalah bagian penting dari perjalanan jiwa yang harus kalian lalui, meski jalannya tidak mudah dan penuh liku. Siapa dia sebenarnya dalam hidupmu? Dia bukan sekadar sosok biasa yang hadir secara kebetulan atau hanya lewat begitu saja, tanpa meninggalkan jejak berarti. Ada sesuatu yang sangat khusus dan unik tentang kehadirannya. Sebuah energi yang terasa begitu familiar dan akrab, seolah-olah ia bukan hanya sekadar orang baru yang baru kamu temui, melainkan seseorang yang sudah lama dikenal oleh hatimu, meskipun kamu mungkin belum sepenuhnya menyadarinya. Perasaan itu seperti kilasan ingatan samar dari masa lalu, menggetarkan jiwa dengan sebuah kehangatan yang sudah lama kamu rindukan, seolah-olah kalian pernah berbagi cerita atau perjalanan dalam kehidupan sebelumnya. Ini bukan sekadar pertemuan di waktu yang sekarang, tapi lebih seperti reuni jiwa yang sebenarnya sudah terjalin dalam dimensi waktu dan ruang yang berbeda. Jika memang dia berasal dari masa lalu, maka kehadirannya bukanlah sekadar untuk sekedar bernostalgia atau mengenang kenangan lama yang pernah ada. Dia datang membawa misi yang jauh lebih penting dan bermakna, yaitu menyelesaikan sesuatu yang dulu pernah tertunda, melunasi hutang emosi, atau menuntaskan bab yang belum sepenuhnya tertutup dalam perjalanan hidupmu. Bisa jadi ada luka lama yang belum pernah kamu obati dengan benar, rasa bersalah yang belum termaafkan, atau janji-janji yang pernah terucap namun tak pernah terpenuhi. Dengan kehadirannya, dia membawa kesempatan dan ruang untukmu menyelesaikan semua itu, untuk melepaskan beban yang selama ini mengganjal hati, dan untuk menemukan kedamaian serta pengertian yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Ia hadir sebagai pengingat, sekaligus sebagai pembimbing agar kamu bisa melangkah ke depan dengan lebih ringan dan bijaksana. Namun, jika dia adalah sosok baru yang tiba-tiba masuk dalam hidupmu, maka pertemuan kalian jauh lebih dari sekadar kebetulan. Ada getaran jiwa yang sangat kuat dan mendalam, yang langsung terasa di relung hatimu, seolah-olah dia memegang kunci rahasia yang bisa membuka pintu-pintu tertutup dalam jiwamu. Dia bukan hanya seseorang yang sekadar hadir secara fisik, tapi juga menjadi cermin yang memantulkan segala luka lama, keinginan terdalam, dan harapan yang selama ini kamu pendam atau bahkan tidak kamu sadari. Melalui dirinya, kamu dihadapkan pada refleksi diri yang paling jujur dan tulus, yang mengajakmu untuk melihat kembali segala perasaan yang tersembunyi, baik itu rasa sakit, ketakutan, kerinduan, atau bahkan impian yang belum pernah kamu ungkapkan. Dia hadir seperti sebuah kekuatan yang menggugah kesadaranmu, membawa kamu untuk menyadari bagian-bagian dalam dirimu yang selama ini terabaikan atau terlupakan. Dengan kehadirannya, kamu merasa seolah-olah jiwa kalian terjalin dalam sebuah tarian yang indah dan penuh makna, mengalir bersama dalam irama yang sama, saling melengkapi dan menguatkan. Ia adalah pengingat bahwa dalam hidup ini ada ruang untuk penyembuhan, perubahan, dan pertumbuhan yang tidak hanya terjadi secara luar, tapi jauh lebih dalam di dalam hati dan pikiranmu. Dia bukan hanya sekadar orang yang lewat dalam hidupmu, tapi dia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui interaksi dan pertemuan dengan dia, kamu diajak untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya, memahami apa yang selama ini menjadi kebutuhan batinmu, serta menemukan arah baru yang lebih jelas untuk perjalanan hidup yang akan kamu jalani. Dengan kehadirannya, kamu diundang untuk membuka hati dan pikiran,
untuk merangkul setiap pengalaman, baik yang manis maupun yang pahit, sebagai bagian dari proses belajar dan menjadi pribadi yang lebih utuh. Dia bisa jadi adalah guru kehidupan yang datang dengan berbagai pelajaran berharga, teman perjalanan yang siap mendukungmu dalam setiap langkah, atau cerminan dari jiwa yang kamu cari tanpa sadar selama ini. Sosoknya hadir membawa pesan bahwa setiap pertemuan dalam hidup memiliki makna dan tujuan, bahkan jika pada awalnya kamu merasa tidak yakin atau bingung. Ia adalah alasan mengapa kamu merasa terpanggil, mengapa hatimu begitu tertarik dan terbuka saat berada di dekatnya. Dalam setiap momen bersamanya, kamu menemukan kesempatan untuk lebih mengenal dirimu sendiri, menyembuhkan luka lama, dan menumbuhkan harapan baru yang bisa membimbingmu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh cinta. Jadi, siapa dia sebenarnya dalam hidupmu? Dia adalah lebih dari sekadar seseorang yang hadir sesaat. Dia adalah bagian dari perjalanan panjang yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Dia adalah simbol dari harapan, penyembuhan, dan pertumbuhan yang kamu perlukan untuk melangkah lebih jauh dalam hidup. Melalui kehadirannya, kamu belajar bahwa setiap jiwa yang berpapasan dalam hidupmu membawa pesan dan pelajaran, dan bahwa tidak ada pertemuan yang benar-benar sia-sia. Dia adalah cahaya yang membimbingmu menembus kegelapan, jembatan yang menghubungkan luka lama dengan kebahagiaan baru, serta teman sejati yang menemanimu menemukan makna terdalam dari hidup yang kamu jalani. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.